Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita berjumpa lagi dengan kasus software. Ini masuk Realme C3 RMX 2020, yang mana kasusnya softwarenya error dengan tertera di layar ada tulisan korup. Nah, ini dan di sini saat melakukan pengecasan keluar juga tanda-tanda ini membuktikan kalau firmware-nya bermasalah. Lanjut, ini kita coba download filenya sambil kita buka browser. Saya biasanya menggunakan Chrome. Di sini kita ketikkan firmwarefile.com dan di kolom pencarian kita ketikkan RMX 2020 lalu enter. Oke, enter, dan inilah hasilnya. Inilah softwarenya. Di sini ada beberapa macam software dengan versi-versi berbeda. Kita ambil yang ukurannya yang 5,6 GB ini aja. Lanjut, kita download. Tunggu proses loadingnya masih berjalan dan kita download. Di sini tetap kita download. Mulai download. Oke, kita kembalikan lagi karena kami udah download softwarenya juga. Kita coba kembali lagi dan kita tunda aja ini nanti proses downloadnya. Oke, kita kembalikan, kita minimize dan kita pilih file yang telah terdownload hasilnya. Nah, dan inilah dia file yang sudah saya download tadi. Kemudian kita ekstrak di sini, ekstrak to aja kita pilih. Nah, dan kita tunggu sampai proses ekstrakannya selesai. Jadi di sini kami menggunakan unlock tool karena di sini udah kami seret driver HP-nya udah kami install. Jadi tidak ada kami sertakan untuk penginstalan, cuman kami ini kita tunda aja karena udah di download ya. Jadi teman-teman bisa, kalau HP-nya nggak detect di komputernya, teman-teman bisa download dulu driver HP-nya, dan kalau ini MTK di lip USB-nya teman-teman download juga ya, agar HP-nya terbaca di pangkal LPT-nya. Oke, kita tunggu proses ekstrakannya ini. Proses ekstrak ini juga membutuhkan waktu yang agak lama. Kita tunggu sampai selesai. Ini kita login ke unlock tool. Oke, login. Jadi sekali lagi, jika HP teman-teman tidak detect, teman-teman bisa install dulu driver HP-nya. Di sini kita pilih tab MediaTek karena kita mau flashing. Biasanya kasus-kasus korup kayak gini itu permasalahannya di software. Kita coba flash dulu apakah masalahnya teratasi nanti. Oke, setelah kita tab MediaTek dan pilih MTK Universal, lalu kita klikkan boot device. Kemudian setelah kita boot device, tekan dan tahan volume atas serta bawah bersamaan, kemudian colok USB, dan satu lagi tombol powernya jangan sampai tersentuh, jangan sampai tertekan ya teman-teman.
Oke, ini udah detect dan firmware-nya terbaca. Di sini kita perhatikan model dan serinya ya teman-teman. Di sini modelnya RMX 2020, kita udah download tadi softwarenya. Tinggal kita cocokkan dengan versi HP ya teman-teman. Kita cocokkan dulu di sini RMX 2020 Realme C31, kemudian kita pilih folder dan kita arahkan kemana kita menyimpan firmware-nya tadi. Ini firmware-nya kita klik dan kita open. Setelah itu kita lanjut ke ini generate dan langsung aja teman-teman klik flash. Teman-teman, ini proses flashingnya sedang berjalan, teman-teman bisa tunggu sampai proses ini selesai. Dan untuk HP usahakan teman-teman simpan dan letakkan di tempat yang aman agar tidak terganggu proses pemflashannya. Ini prosesnya lumayan lama, teman-teman bisa tunggu sampai selesai. Kabel datanya atau USB portnya usahakan tidak tersentuh. Jika tersentuh, ini akan gagal. Jadi bisa teman-teman simpan atau teman taruh di tempat yang tinggi yang lebih aman. Ini prosesnya membutuhkan waktu 5-10 menit lah. Jadi tunggu prosesnya selesai. Biasanya kalau korup-korup kayak gini, ini dengan cara kita flash, masalahnya akan selesai dan dia akan masuk ke ini firmware-nya emang agak besar. Jadi teman-teman usahakan mendownload firmware-nya dengan menggunakan WiFi sehingga tidak terlalu boros data kuota, tidak terlalu boros kuota. Ini kita tunggu, prosesnya masih agak lama. Nanti setelah proses ini selesai, biasanya HP-nya akan reboot dan muncul merek Realme. Jika itu muncul dan tidak ada lagi tulisan korup kayak tadi, berarti kasus kita udah selesai dan tinggal kita lanjutkan ke menu. Karena kami di sini siang hari, ini udah hampir selesai. Dan satu kali lagi kami tekankan, untuk kabel data jangan sampai terganggu prosesnya. Dan kabel data ini tidak perlu kabel data yang bagus, tidak perlu kabel data yang mahal, yang ori, tapi kabel data ini support untuk flashing. Jadi jika tidak terbaca atau error, bisa juga permasalahannya di kabel datanya. Teman-teman bisa ganti kabel data dengan kabel data yang baru. Ini kami tidak menggunakan kabel data yang ori, tapi kabel data yang biasa aja,
yang harga 15 ribuan udah selesai, nggak perlu kabel data yang bagus. Ini udah selesai proses flashingnya dan kita reboot. Setelah kita reboot, kita tunggu HP-nya hidup ya teman-teman. Nih. Nah ini udah oke. Apakah masih ada tulisan korupnya? Kayaknya udah aman sih, nggak muncul juga. Kita tunggu sampai selesai. Nih HP lagi booting ya teman-teman. Teman-teman tunggu. Ini prosesnya agak lama juga karena sebelumnya kita flashing, jadi kita tunggu sampai selesai dan nanti akan keluar pilihan bahasanya. Untuk jaga-jaga, kabel data ini tidak kami lepaskan dari PC. Mana tahu kan baterainya low. Karena kasus awalnya korup, jadi kita tidak tahu berapa persen sisa baterainya, sehingga kita tetap colokkan. Nah ini udah oke, udah hidup ya teman-teman. Ini keluar pilihan bahasa, tinggal kita lanjut, kita netkan, udah selesai. Dan di sini kita juga perlu, untuk masuk ke menu, kita perlu konekkan ke WiFi. Bisa menggunakan data seluler dan bisa juga menggunakan WiFi. Tinggal teman-teman pilih. Oke, ini buktinya proses memeriksa update-nya lumayan lama juga. Ya, kita tunggu aja sampai proses selesai biar dia yang kerja sendiri, kita tinggal net aja. Jadi kita bisa menunggu proses ini, bisa juga dengan menggunakan mohon maaf ya teman-teman, di sini kita bukan bermaksud untuk menggurui, hanya saja ingin berbagi ilmu agar teman-teman juga bisa teman-teman pemula di dunia teknisi bisa juga dalam proses flashing ini. Jadi untuk step by stepnya teman-teman perlu perhatikan ya teman-teman, jangan sampai di skip videonya, nanti salah jalan dan HP malah mati, jadi masalah lagi sama yang punya HP. Ini karena tadi saya kira kartu SIM-nya ada data, jadi saya lanjutkan, malah datanya nggak ada, dan tinggal saya kembalikan lagi dan gunakan ke WiFi. Ini nggak perlu bypass FRP sih, tapi kita lihat dulu apakah kita perlu bypass FRP atau langsung masuk menu. Ini ingatkan saya nanti klik. Ini masih memeriksa info, tunggu aja. Ini udah ada tulisan lewati dan kita lewati lagi, lainnya setuju, dan nanti
udah selesai. Nih udah masuk. Alhamdulillah kasusnya teratasi, yang kasus korup tadi. Jadi teman-teman tinggal download software, kemudian jalankan unlock tool, tinggal masuk ke dan masukkan firmware-nya sampai saat pengerjaannya teman-teman perhatikan sampai dengan teliti sehingga nanti tidak salah dalam proses pengerjaannya. Dan cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan untuk perkembangan channel ini ke depannya, mohon teman-teman bantu juga dengan like dan subscribe, serta teman-teman tinggalkan komentar di bawah di kolom komentar agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kami ke depannya. Oke, cukup sekian tutorial hari ini dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.